Nggak usah digubris, dia tuh nggak ada untungnya. Udah nggak usah bahas dia. Iya, premisnya terlalu rendah. Jadi cuman bilang Yesus itu cuman untuk bangsa Israel. Itu kan gampang jawabnya. Anak kecil pun bisa. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Nanti cek lagi Yohanes 3 ayat 16 itu perkataan Yesus ini. Cuman ini pelajaran dari saksi Yehova, dari Unitarian itu yang dinarasikan. Sedangkan itu jawabannya itu sudah lawas gitu loh. Itu yang teman-teman muslim ini semua suka. Dikira pernyataannya intelektual, dikira. Ya, bahkan ketika debat dengan gua, ketika debat dengan gua, aku tanya kapan si Jibril memberitahu namanya kepada Muhammad, itu tidak dijawab sama Zuma. Bahkan kemana-mana gitu. Gini, maksudnya naik kelas pembahasannya, sejarah atau apa. Kalau cuma narasi begitu-begitu itu namanya dia cuma menyenangkan orang-orang yang awam, yang nggak paham apa-apa, dikira pinter. Iya. Aduh. Nih bentar ya, lo kasih data-datanya ya. Kira pinter ya. Padahal di Alkitab kalau dia baca itu udah dijawab. Malaikat yang menjawab itu. Coba dikasih hadis, dia mau nggak jawab? Nggak mau. Nggak mau dia dikasih hadis. Dia nggak mau. Cuma itu ketemu aku beberapa kali. Ketika aku kasih hadis atau Quran, dia bilang baca bahasa Arabnya, Sof, baca bahasa Arabnya. Ntar dia sebagai Sofia tuh ngapain bahasa Arab, dia kan nggak tahu bahasa Arab. Tapi tahu nggak kemarin gua tantang debat sama orang Arab, nggak berani loh dia. Gua tantang, ayo kita tentukan waktu, jam set, masuk ke Zoom, debat dengan orang Arab. Kan katanya kok bisa bahasa Arab, nggak berani. Kenapa? Dia nggak bisa bahasa Arab. Iya, bahkan dia membawa premis bahwa Injil itu ditulis orang Yunani, padahal Yesus saja membaca Taurat itu dalam bahasa Yunani, ya Septuaginta gitu. Itu kan premis pembodohan, penyesatan. Iya sih, nggak perlu lah si Juma, kita udah tahu dia kualitasnya, nggak usah lah kita iniin dia. Kalau ini cocoknya ya biar dia dapat koinnya banyak, dia adu mulut. Ya udah, kayak ibu-ibu. Saya kasih tahu ya, dengan Malikil ke sana yang mau debat dengan lu. Gini, dia kan suka bilang Yesus itu hanya diutus untuk bangsa Israel. Nah, ini saya kasih tahu hadis ya. Ini Pak Asta ya, saya kasih tahu hadis. Bentar, saya di depan laptop saya bentar. Yeah. Jadi kalau mau hadis Ahmad 22350 dicek. Itu Muhammad itu diutus untuk siapa tuh? Coba. Oh, iya. Itu apa nggak lebih memalukan tuh? Padahal jawabannya simpel loh kalau Hindu Kristen. Tapi kan dia mau ngomong kayak begitu nih, saya kasih compare biar mau ngomong apa dia. Coba. Nih. Yang typing jangan nangis ya, Suma nggak dinaikin ya. Karena gua udah pernah lawan Suma sih gitu. Tapi Suma pertanyaannya lari kemana-mana gitu. Pasti saya kasih tahu Pak. Nih ya. Iya. Ahmad 22350 sahih ya, sahih. Orang huruf. Ya, telah menceritakan pada kami ya. Ini sanadnya kemudian bahwa Jibril alaihissalam menemui Muhammad di Ahrul. Coba saya besarin aja. Di mana? Nih gue cari video gue kok nggak ketemu ya. Nih kalau dicari nggak ketemu nih. Aduh, bentar mana ya? Di mana? Oh ya. Ahmad 22350 ini ya, Zuma. Kamu gelap. Coba ini kalau saya kasih sarkas gini kamu mau apa? Hai Jibril, ini Muhammad ya. Hai Jibril, aku diutus untuk masih gelap Pak. Kiamat masih gelap Pak. Kiamat masih gelap. Coba ya. Masih gelap. Coba. Nih. Udah kelihatan? Masih belum Bu Sofi? Belum. Masih gelap. Di saya ini Bang Arjuna mana Bang? Enggak, aku kelihatan kok. Aku kelihatan ya? Ahmad, oh ya sudah. 22350. Kelihatan nggak teman-teman? Yang di komen. Ya berarti signal kami tidak bagus. Aku sih kelihatan ya di layar. Iya, signal itu bagus. Aku diutus untuk umat buta huruf, kaum wanita, anak dan orang tua renta
yang tidak bisa membaca tulisan sama sekali. Jibril bilang, Oh, Iya. Al-Quran diturunkan dalam 7 dialek. Jadi tenang aja. Jadi makanya nggak boleh kalau bisa, Iya, ya. Kalau iya. bisa jangan diterjemahkan. Baca Arab aja tunggu, itu tunggu, sudah tunggu, dikasih tunggu. pahala. Tunggu, dia diutus untuk kaum yang buta huruf. Iya. Terus Untuk yang buta huruf, kaum kaum wanita, anak, dan orang tua wanita. renta yang tidak bisa membaca tulisan sama sekali. Keren kan? Coba Zuma, Iya. kamu bahas, kamu jelaskan di roommu aja, biar umat Islam itu nggak sakit hati nih sama hadis ini. Oh, Jadi berarti bukan untuk Muhammad seluruh diutus alam. untuk Enggak, kaum itu yang enggak buta huruf ya. Untuk yang buta huruf. Aja Nih. enjoy. Oh, Makanya Ngerti. kalau mau sarkas itu sadar diri. Literatur Islam itu terlalu Nah, gini. banyak loh. Terlalu banyak, jadi untuk Nah, disarkas itu- itu mudah. Saya kasih tahu aja. Itu halo, itu jangan dipahami. Hah? Terus gini loh, jangan dipahami hadis itu terus Muhammad hanya untuk yang buta huruf yang membaca Ya itu udah, di tidak sini gitu. jelas. Sama Kamu dengan- kamu mau kamu Pak Asta nambahin dari mana? Di situ kan ada 3 poin Iya, kan tuh. ada 3 poin. ayat itu harus hadis itu ayat ya. Pak Asta, Jibril itu siapa Pak? Pak Asta, Jibril itu siapa? Muhammad ila rahmat. Jibril Gimana? itu siapa? Gimana? Jibril Malaikat itu siapa? Tuhan. Hah? Kurir kan? Malaikat. Iya, penyampai Malaikat, iya, wahyu sama. kan? Ya, yang dia Ya, sama menghafal dengan di dia. lauh mahfuz kan? Ini, hai Jibril, ini perkataan Muhammad. Hai Jibril, Iya, aku ini kemarin, Mbak. diutus untuk umat buta huruf, Gini. kaum wanita, anak, dan orang tua renta yang tidak bisa membaca tulisan sama sekali. Jadi untuk kaum Iya, ini, itu adalah Ahmad Halo, itu berapa adalah Pak? kaum-kaum Ki yang Ahmad berapa? Ahmad ini Asta, nih, dua-dua Orang buta menuntun orang buta. Pernah dengar nggak kamu? Orang buta menuntun orang buta, kedua-duanya jatuh ke dalam lubang. 2250. Iya. Aduh, aku Dua-dua. kalau mau sarkas, dataku banyak sebetulnya. Cuman aku males lah main-main Kamu begitu. Cuman framing apa Kita memang agak dia diutus inilah. untuk orang-orang yang buta, orang yang tertindas gitu loh. Orang-orang Mekah itu mayoritas itu buta karena ilmu pengetahuan di situ. Mekah itu secara ilmu pengetahuan. Pak, justru yang tertindas nggak disebutkan Pak, harusnya yang tertindas lah disebutkan. Kan kalau yang tertindas kesannya baik gitu. Oh ya dia belain yang tertindas gitu. Ini bukan yang buta huruf. Berarti Iya, Bapak termasuk nggak? Wanita, Bapak termasuk nggak? Tua renta. Kalau saya kan nanti ayat yang wasalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi harus dikait-kaitkan dengan ayat hadis yang lain, ayat-ayat yang lain. Jadi nanti akan ketemu. terus konklusi. kalau kami Nah, tidak terus boleh kalau mengkaitkan Alkitab dengan nggak ayat boleh yang lain dikaitkan. di mana Yesus berkata, pergilah ke segala bangsa. Iya. Hah? Iya. Kemudian Terus malaikat juga kamu bilang. menolak ketika Yesus berkata, pergilah ke segala bangsa dan baptislah mereka dalam satu nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terus kamu boleh mengaitkan, kami nggak boleh mengaitkan. Iya, malaikatnya juga Gini, bilang bro. kesukaan bagi seluruh bumi. Kalian itu juga kan mencomot, gimana sih Bang Asta? Suma kan suka mencomot bahwa Yesus hanya diutus untuk kaumnya, gimana sih? Jangan caplok-caplok orang lain. Udah ini lagi diskusi sama saya. Sama saya. Bro, saya kasih tahu ya. Kalau Tuhan Yesus itu untuk seluruh dunia, jelas. Kalau Muhammad itu tadi untuk Iya, enggak kaum yang buta huruf, untuk anak-anak, untuk tua renta, itu yang nggak bisa baca tulis. Iya. Jadi Gini ibarat loh, ini gini. Pak Asta, Yang ini dalam saya kasih analogi ya. Pak Asta, ini saya kasih analogi. Bapak tahu nggak penipuan online? Tahu? Iya, terus. Nah, Ya, kenapa? biasa kan mereka bikin pesan gitu. Dia ada typo atau mereka kirim email itu terus kayak ada entah misalkan aku gitu, A spasiku. Terus tahu nggak kenapa dibegituin? Bukan mereka salah ketik Pak, tapi disengaja
Supaya apa? Supaya yang menghubungi mereka itu adalah orang yang target market mereka, yang tepat sasaran. Nah, jadi orang-orang bodoh yang menjadi target mereka. Ya. Jadi Bapak ini udah dikasih tahu nih kayak begini. Itu kan pemahaman. Fakta sejarahnya begini Pak, tapi di ayat Bapak ngomongnya begini nggak sesuai nih. Oh nggak apa-apa begini. Nah itulah target pasarnya Pak. Saya kasih tahu. Paham ya? Di situ tidak gini loh ya. Itu kan jangan mengimplikasi bahwa orang yang buta huruf itu otaknya bodoh. Terus orang tuaran pasti bodoh. Di Muhammad hidup, Mekah itu orang tidak bisa membaca dan menulis. Tapi apakah yang tidak bisa membaca dan menulis itu otaknya bodoh? Mereka itu karena miskin, tidak punya akses untuk pendidikan. Dan pada saat itu orang yang umum sekali, makanya orang Mekah pada saat itu yang bisa membaca, dia bisa mengarang puisi, itu dipuja-puja, bahkan puisinya itu dipajang di dinding-dinding Ka'bah. Orang-orang itu pada heran kok bisa. Saya tanya, Bapak kalau bilang waktu itu, saya tanya sahabat Nabi bisa baca tulis nggak? Sahabat Nabi mayoritas tidak bisa menulis, tidak bisa membaca dan menulis. Mayoritas nggak bisa. Coba mana datanya? Iya. Saya bilang Umi itu nggak banyak loh Pak, yang Umi. Makanya itu dikatakan spesifik. Makanya dibuat spesifik seperti itu. Bapak jangan ini. Itulah tadi aku bilang. Jadi kayak ibarat anak kecil nih udah dikasih tahu ini penipuan, masih ngeyel. Misalkan ini ya, oh ini dapat hadiah nih, udah kelihatan, tapi masih ngeyel. Itu analogi masih saya. Masih aja dituntun ditransfer lewat ATM, suruh transfer dia masih mau. Padahal kita udah kasih tahu itu penipuan, kan bego. Itu analogi Pak, analogi. Ya itu tantangan debatnya link Zoom-nya sudah saya kirim ya dalam bahasa Arab ya, tantangan debatnya. Karena kita menantang Zuma, kita menantang Ustadz Yusuf, kita menantang yang lain-lain, nggak ada yang berani masuk. Silakan masuk. Ya dalam bahasa Arab debatnya, silakan masuk. Ya dalam bahasa Arab dengan buku referensi Arab dibacakan dalam bahasa Arab aslinya, ya. Silakan masuk. Muslim masuk, Muslim. Masuk ke Zoom, kita tantang kalian debat dalam bahasa Arab. Link ya agar berdebat bahasa Arab ya. Saya kira saya Bu Sofi dalam bahasa. Nah, ternyata Bu Sofi lempar batu itu bunyi tangan. Kirain saya bisa berdebat dengan Bu Sofi. Kan nggak masalah Pak, siapapun. Saya sudah mengatakan debat dengan orang Arab asli. Ya, kalau kalian mengatakan kalian bisa bahasa Arab, kenapa? Enggak, karena saya tunjukkan kamu arti bahasa Arabnya dari kamus bahasa Arabnya aja kamu sangkal. Ya, makanya saya tantang kalian debat dengan orang Arab. Kamu berani Asta? Kamu berani? Kalau kamu berani, saya bikinkan appointment sekarang. Saya langsung WA dia. Kita masuk ke Zoom sekarang. Kamu berani? Saya berani. Oke. Sekarang ya. Sekarang ya. Enggak. Kalau kamu berani saya tantang kalian. Saya tantang kamu dan ustadz-ustadzmu. Panggil ustadz-ustadzmu. Jangan, kamu tuh nggak ada apa-apanya. Lu panggil Abdul Somad, lu panggil Khalid Basalamah. Khalid Basalamah S3 kan? Kamu sampaikan kepada Khalid Basalamah, kita kasih link Zoom-nya debat dengan orang Arab berbahasa Arab. Silakan. Oke, siap. Tapi Bu Sofi ikut masuk ya. Saya tidak mau yang ecek-ecek. Saya nggak mau yang kelas ecek-ecek. Ya. Saya mau kelasnya Abdul Somad, saya mau kelasnya Khalid Basalamah. Silakan sampaikan ini ke Khalid Basalamah. Kita tunggu dia masuk ke Zoom, kita atur karena waktu kami di Amerika dengan waktu kalian itu berbeda. Dunia itu bulat, Bro. Ya. Jadi jam kami nggak sama dengan jam kalian. Masuk Asta, masuk. Bareng-bareng. Masuk. Iya, saya ada di situ. Berani enggak? Duh, sekarang kamu masuk ke Zoom. Saya tunggu kamu masuk ke Zoom sekarang. Di mana? Itu kan sudah saya kasih linknya. Linknya berarti saya harus keluar TikTok dulu. Bu Sofi di dalam sana, Bu Sofi sekarang ada di sini kok. Bu Sofi sekarang ada di sini loh. Saya punya laptop, saya punya HP 2, saya punya iPad, Pak. Di sini saya di iPad, di laptop saya di Zoom. Masuk sekarang, saya tunggu kamu di Zoom. Saya cuma punya satu HP ini. Dan saya masuk ke room, itu saya harus
Apa dulu? Pak Asta, kenapa dipinta ke Zoom? Kamu tahu nggak kenapa? Iya. Kenapa? Kamu kalau mau masuk cepat, saya panggil Ahmad ini. Karena dia nggak akan masuk dengan sia-sia. Saya cuma punya satu HP. Saya punya cuma satu HP. Iya, Aduh, ya itu kalau cerita lu lah, kamu gimana punya caranya. satu HP, berarti kamu cuma bisanya ke Zoom, Pak Asta. Sesimpel itu, masa Di sini kamu nggak dulu. bisa menyelesaikan masalah? Halo Bu Esther, ayo kita kembali ke laptop. Ayo kita mumpung berada di sini. Ayo kita diskusi di sini. Kamu gitu loh. tahu nggak kenapa nggak di sini, Pak? Kamu tahu nggak kenapa nggak di sini? Supaya Kenapa bisa saya nggak- nunjukin kenapa? Masuk ke tampang kalian. data Masuk dengan ke Gimana Bu Esther, Masuk gimana? ke Zoom, saya sudah ada di Zoom. supaya datanya Masuk ke Zoom, bisa kalian yang Muslim. ditunjukkan. Di Zoom kita bisa screen share. Di Zoom saya bisa tunjukkan data-datanya. Saya bisa tunjukkan bahasa Arabnya. Saya bisa tunjukkan sumber dongeng-dongengan dalam Quranmu. Masuk ke Zoom. Tapi Bu Sofi bahasa Arab. Bu Sofi itu saya tahu nggak bisa bahasa Arab, Bu Sofi. Kan orang Loh. Arab bisa Nah ya, dipanggil. itu kan sama orang Arab. Iya. Saya diskusi dengan Kalau Kamu teman-teman. masuk. cuman Saya bisa tantang baca. ustadzmu, jangan kamu. Kamu nggak ada apa-apanya. Mana Abdul Somad, mana Khalid Basalamah. Masuk. Saya mau yang kepalanya sekalian. Kita Nah. akan babat Indonesia. Ya dari paham khilafah, dari ideologi Islam. Saya nggak mau yang ecek-ecek. Saya mau langsung ke pemimpinnya. Masuk kalian. Sebenarnya- Sampaikan ini ke Khalid Basalamah. Sampaikan ini ke Abdul Somad. Saya tunggu kalian. Kok ketawa? Masalahnya itu serius itu. Kamu mesti bisa jawab tuh. Saya nggak main-main, Pak. Saya serius, Pak. Saya nggak main-main dalam hal ini. Saya sangat serius. Karena Indonesia sudah lama dicengkram dengan penipuan dan kebohongan ideologi Islam. Ini saatnya for revival atas Indonesia. Ini saatnya revival terjadi atas Indonesia. Indonesia for Christ. Indonesia harus kembali kepada iman yang benar. Di Belanda itu sekarang mayoritas bukan Kristen. Di Australia, di Selandia Baru, di Inggris itu tinggal 57%. Tinggal 57%. Silakan. Kamu panggil orang Inggris. Saya bisa bahasa Inggris. Silakan masuk ke sini debat dengan saya. Kamu panggil orang Ini Arab yang bisa juga bahasa menjadi Inggris PR, masuk ke sini teman-teman. debat dengan PR saya. Semua lah yang berkecimpung di gitu ya. Teman-teman di Eropa itu Kristen itu umat yang paling banyak kehilangan umatnya gitu. Agama yang paling banyak kehilangan umatnya, bahkan I di don't care Australia, about di what Selandia day. Baru. Ya, saya nggak peduli siapa yang mau hilang-hilang. Karena memang Tuhan menyatakan di akhir zaman ini akan ada banyak penyaringan. Tapi Indonesia 70% harus dimenangkan. Ini saatnya penipuan Islam atas Indonesia dilepaskan. Ini saatnya Indonesia dimerdekakan dari ideologi kultus Islam. Tahun 2040 itu Dan saya banyak tidak sekali main-main peneliti dengan hal yang ini. meramal. Saya tidak main-main dengan ini. Saya menjual bisnis saya menjual properti saya just to come to America. Jadi saya tidak main-main atas Indonesia. I pray for Indonesia. Saya berdoa. 2004. Kultus Islam atas Indonesia harus habis. Kultus Islam, karena Tuhan berjanji bahwa pemanah-pemanah dari Bani Kedar dan Nebayot akan tinggal sedikit saja. Halo, kita kembali ke laptop aja. Yuk kita kembali ke laptop. Kita mau diskusi apa gitu loh. Saya hanya mau diskusi. Saya gini loh, saya di sini sifatnya counter attack. Saya tidak mau membahas keimanan Anda. Saya di sini counter attack ketika Anda itu menyindir-nyindir agama kami, Al-Qur'an kayak gini. Saya datang counter attack gitu ya. Oh, yang saya Itu justru maksudnya gitu loh. saya Tapi Pak, saya enggak mau justru membahas. saya Pak Asta, tahun 2019 saya belajar Islam. Kenapa? Karena selama belasan tahun saya menjadi Kristen, saya tidak pernah mendengar ada pendeta pernah berbicara tentang Muhammad. Betul nggak, Miss Esther? Betul. Saya tidak pernah mendengar ada gereja dari pernah kecil. menyindir siapa itu Quran. Nah, Miss Esther dari sejak tulang sulbi dari sekolah minggu, pernahkah di sekolah minggu di gereja, pendeta, pastor, guru sekolah minggu ada khotbah tentang siapa itu Muhammad dan apa itu Quran? Nggak pernah. Nggak pernah.
Saya nggak pernah tahu Pak kalau Muhammad itu ternyata anak haram. Saya nggak pernah tahu kalau Muhammad itu nama aslinya adalah Katem bin Abdul Alat. Saya nggak pernah tahu apa itu ajaran Islam yang merendah-rendahkan orang Nasrani dan mengatakan mereka seburuk-buruknya binatang. Saya baru tahu itu setelah saya mempelajari Quran dan Islam 4 tahun lalu. Ya, karena saya dengar sendiri dari teman-teman saya dengar sendiri waktu saya makan, saya nggak sengaja makan nih. Kebetulan sebelahnya masjid Pak, ada toa. Dan saya dengerin apa yang dikhotbahkan di toa itu. Wah, ternyata yang dikhotbahkan mereka tuh mengkafir-kafirkan orang Kristen, Bu Esther. Iya. Ya, ketika teman saya bicara, teman saya bicara rumah gue tuh ya, Sof, deket masjid. Lu tahu nggak kalau mereka toanya disentor ke rumah gue, apa yang mereka omongin? Waduh, penghujatannya luar biasa. Tapi gue diem aja, gue pengen pindah dari sini. Gue nggak percaya ketika teman gue ngomong itu, sampai akhirnya gue dengar sendiri. Karena kita nggak bisa bahasa Arab, betul nggak? Kita dikata-katanya juga bengong, betul nggak? Kalau saya sering dengar Bu Sophie. Biasanya yang disebut itu satu Mama Rika, Wahyudi, sama Kristen. Satu lagi suku bangsa. Justru karena teman-temanmu apologet muslim seperti Bibir Monyong Sinandar, seperti si Satpam BTN Zuma, dia tuh Satpam BTN Sulawesi, ya. Itulah kami tampil, ya. Kami tampil membenarkan framing kalian tentang tadi tuh. Manusia kok dituhankan? Orang Kristen kok bodoh amat. 1 ditambah 1 ditambah 1 kok 1. Yang ngomong 1 ditambah 1 tambah 1 tuh 1 kan kalian. 1 ditambah 1 ditambah 1 di mana-mana hasilnya tetap 3, Oon. Tidak ada orang Kristen yang mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Betul nggak, Miss Esther? Iya, nggak ada. Bisa Ya, orang Kristen 11 tidak pernah dalam menghitung Tuhannya. Gini, orang Kristen nggak pernah menghitung Tuhannya. Tuhan itu terlalu besar untuk dihitung, kita nggak mampu. Justru yang menghitung itu munculnya dari sana. Nggak ada orang Kristen berkata 1 tambah 1 tambah 1, nggak pernah. Itu munculnya dari sana. Tentang Nggak bisa. Saya juga belajar banyak tentang kekristenan ya. Kristenan itu juga pecah-pecah, ada Protestan, ada Katolik yang secara umum ketuhanannya sama, teori ketuhanannya. Tapi juga ada teman-teman dari Unitarian, ada teman-teman saksi Yehova. Saya itu pernah diskusi dengan teman-teman saksi Yehova. Itu yang berbeda banget meskipun dia. Iya, terserah sampai yang. Ya memang bukan Kristen yang dibawa oleh mereka itu sama dengan sama seperti kamu mengatakan Sia itu bukan Islam. Ya. Jadi kami kalau kamu ngomong begitu, Unitarian bukan nih, saksi Yehova bukan Kristen. Iya terus. Iya, kalian kamu mau ngomong apa? Iya. Jadi nggak perlu kamu bawa-bawa itu. Mereka itu sama, kalian Sia sama dia kalian nggak akui, Pak. Mereka itu KTP-nya Kristen. Saya tanya kalau di tempat sampean itu di mereka mana? Yang Sia itu juga KTP-nya Islam, tapi Pak. Dia bukan sama Asta. Asta, kamu tahu enggak mereka yang Sia itu juga KTP-nya Islam. Sama aja, tapi kamu kan nggak akuin dia kan? Sudah, nggak usah diperpanjang kan tuh sama saja. Ya, kalau Syiah dengan Sunni itu di titik ketuhanan sama. Di titik ketuhanan sama secara umum arus utama itu menganggap Syiah itu Islam. Kalian juga masih, kenapa ada Mu'tazilah? Kenapa ada ini itu? Mu'tazilah sudah tidak ada. Mu'tazilah sudah itu hilang, sama, Khawarij sudah hilang sekarang. Enggak hilang, kata siapa hilang? Sampai sekarang ada. Itu Pak kita kenal Ibnu Kalam itu dari Mu'tazilah. Nggak usah ngomong. Itu sama aja pemahamannya beda karena apa? Yang masalah di keberadaan Allah itu tidak sama. Seperti apa keberadaan Allah tidak sama di situ, makanya kalian berpisah. Ada titik sama yang di siapa Kalam. Sama aja, Asta. Kamu nggak usah kita nggak pernah komunikasi aja sama orang-orang si Mu'tazilah.
Kamu bilang Mu'tazilah Ini, udah lenyap, nggak ada. Pak Ibnu Kalam kamu cek di ininya, dicek di channel Ilmu YouTube-nya. Ibnu Kalam kamu tanya, kamu dulu Pak dari mana, dari aliran apa? Dia akan bilang Mu'tazilah. Kamu bilang nggak ada. Dia Mu'tazilah. Ya, gini loh. Mu'tazilah itu berkaitan dengan politik. Dia tidak mau mendukung Bukan dengan kekhalifahan Ali. politik, pemahaman keberadaan Allah, pemahaman keberadaan Allah. Ya, Coba tapi pada begini titik aja, siapa Tuhan? Pak Asta, Pada saya tanya siapa Pak. Tuhan, Siapa justru Tuhan? Tuhan Pak. itu, masalah keberadaan Tuhan itu yang diomongkan. Makanya Coba. kalian berpisah. Kami juga keberadaan Tuhan itu yang beda. Seperti apa dia, bagaimana Ada dia? Eksistensinya Siapa Tuhan Tuhannya itu sama seperti apa? Enggak sama, justru kalian beradanya di situ. Masalah firman abadi, kekal, ada di dalam diri Allah atau tidak, itu masalahnya. Halo. Teman-teman Itu sekte Islam keberadaan, manapun itu keberadaan, sepakat dengan itu siapa? eksistensi dari yang dipermasalahkan oleh Mu'tazilah dengan kalian. Ahlussunnah. Kami dengan Unitarian juga begitu, sama. Ya, firman itu ciptaan atau Gini. enggak, Pak Asta? Firman itu ciptaan enggak? Bukan. Iya, kalau firman dalam arti dia nafsi, Quran, bukan kalau ciptaan. Quran ciptaan enggak? Kalau Quran itu yang lafzi ciptaan, Quran lafzi Nah. ciptaan, tapi Quran nafsi kan. Quran Kalau- itu kita harus membahas dari dua Ya. aspek. Ayat. Kalau aspek lafzi yang sudah ditulis, sudah ini itu ciptaan. Tapi pada Ya, kalau esensinya ayatnya, yang karena Tuhan itu al-kalam, Tuhan itu al-mutakalim. Berarti ayatnya bukan ciptaan ya? Ya kalau mengacunya kepada Quran lafzi bukan nafsi bukan ciptaan. Oke, nah sekarang kenapa banyak versi, Pak? Ya banyak Kalau versi. ayatnya, Oke, ini kenapa dijadikan 85% pakai versi Hafs Quran? Kalau ternyata itu Iya. Kodim. Kenapa? Coba 1924 Quran itu dikanonisasi. Ada banyak versi. betul. Kenapa? Iya. Gini, Kenapa? nggak usah jauh-jauh ya. Tadi katanya saya ceritakan. Kodim, katanya kekal. Ya, Sumbernya Allah. Nafsinya itu Saya nggak Ini bahas. belum ada Muslim yang bahasa Arab masuk ke Zoom ya. Silakan masuk ke Zoom. Kita tunggu kalian. Ya. Tuh, Zoom tuh, suruh Quran itu- ke Zoom. Kodim. Kalau bicara tentang teks, pada saat saya masih kecil, itu saya membaca Al-Quran dengan yang sekarang, teksnya beda gitu loh. Saya tahu Teksnya ada saya 7 waktu masih mushaf, saya tahu. Kira-kira kenapa, Ya. Pak? Jadi Quran itu jadi perlu dikanonisasi. Kenapa? Karena Iya, karena Coba. sejak tentang penulisan huruf hijaiyah itu dulu zaman Nabi Muhammad itu masih terlalu sehingga membuat bingung orang-orang di luar Arab. Jadi direvisi. zaman Nabi gitu. Muhammad Jadi huruf hijaiyah. direvisi maksudmu. Jadi direvisi. coba ya. Ini Bu waktu dulu ya. Kenapa? Pada Yang dulu zaman yang Nabi dulu Muhammad yang huruf terbatas, yang dulu yang terbatas dibuat jadi tidak terbatas, begitu. Nih, Pak. Ya. Bu Esther, huruf abjad Indonesia itu huruf 9 dan huruf G itu sama. Bagaimana kita tahu Ya. itu huruf G? Bagaimana kita tahu huruf? Ini Pak Asta, Iya, Pak Asta. jadi supaya Pak Asta. tahu direvisi, supaya tahu ditambahin. Ya Gitu. tulisannya kan Iya, yang tulisannya. direvisi itu Iya, teks font. iya, Kasih follow. tulisannya. Ya tapi Al-Qur'annya sama. Amin. Dari zaman Muhammad kayak gitu. Ini coba Pak. Difa'u artinya apa? Ah, Membela. iya. Kalau ada fa'u mengusir. Mengusir sama membela sama katanya kodim. Sama-sama Arabnya tuh. Katanya kodim. Gimana Itu tuh? sama-sama. Hah? Itu di surat Kahfi itu ada saudara ini dan Jabala ini. Iya. Di surat Kahfi juga ada yang Kalau berbeda-beda. gini aja Pak Asta, nggak usah kemana-mana. Yang ini yang benar yang mana nih? Yang versi Hafs apa versi Warsh yang di sini yang benar? Yang benar semua itu diakui. Itu Benar diakui dan semua. dihafal semua. Benar. Jadi di surga itu, jadi di Lauful Mahfuz di surgamu ada berapa versi Quran?
Gini, itu Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Itu kan Nabi yang meminta dalam 7 akrufin. 7 hurufnya itu bentuknya seperti apa? Ulama masih bingung. Ini 7 sebenarnya huruf bentuknya apa 7 di beberapa makna? surat. 7 huruf apa 7 makna? 7. Gini loh, itu istilah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Sab'ati akrufin. Tapi sab'ati akrufin itu maknanya apa? Jadi berbeda pendapat karena apa? Beberapa teks itu dialeknya yang berbeda. Di surat Al-Fatihah hurufnya yang berbeda. Jadi mengusir sama membela itu maknanya sama. Coba diulangi lagi. Di situ itu tidak membela.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, suara saya kedengaran gak nih? Sahabat-sahabat, suara saya kedengaran gak? Cek, cek, cok, cek, cok. Alhamdulillah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ya di sini kita lihat agama kebencian, agama kasih itu terlihat ya, tercermin sangat jelas ya di hadapan kita gitu ya. Jadi teman-teman, lihat ini enggak, lihat orang jahat enggak itu ya. Kalau orang jahat itu yang kita tahu, orang jahat itu dikarenakan ada pengaruh iblis di dalam dirinya, kan gitu ya. Nah, orang jahat ketika kemudian berada di tengah-tengah banyak orang, apalagi yang mana orang yang jahat ini berada di tengah orang-orang yang baik, maka orang jahat itu akan terlihat baik. Kejahatan seseorang itu nanti terlihat ketika dia sendiri gitu, berada di kelompoknya sesamanya penjahat, gitu kan? Paham tidak maksud saya tuh? Jadi ketika dia hidup di mayoritas muslim, mereka itu kelihatan baik, memperlihatkan rasa persaudaraan kepada kepada orang muslim gitu. Tapi ketika dia sudah bersama dengan kaumnya, berada di habitatnya, kelompoknya, maka akan kelihatan aslinya. Nah, mari kita lihat teman-teman sekalian. Bolehkah saya meminta kepada sahabat-sahabat muslim menunjukkan satu orang muslim yang di luar dari negara ini yang menghujat agama Kristen? Karena merasa aman menghujat di Amerika, merasa aman menghujat di luar negeri, maka dia buka konten, dia buat channel untuk menghujat orang Kristen yang ada di negara kita ini. Ada nggak umat Islam seperti itu? Tunjukkan kepada saya. Apakah ada seorang mu'alaf yang kemudian berada di luar negeri, membuat channel, lalu menyerang Kristen yang ada di Indonesia ini? Ada nggak? Ada nggak seperti itu? Tidak akan ada. Kenapa? Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Tapi coba kita lihat mereka, ketika mereka itu keluar dan berada di tempat mayoritas mereka, apa yang mereka lakukan? Membuat konten menghujat Islam, dan tanpa batas mereka menghujat negara kita ini, menghujat agama kita ini, menghujat semua apa yang menjadi komponen negara ini. Agama apa itu? Agama kasih katanya. Dari sana bisa kita lihat. Jadi teman-teman Kristen, di sini Anda bisa menggunakan nalar Anda. Tunjukkan kepada kita umat Islam ini yang kemudian menghujat agama Kristen, berada di luar negeri karena sudah berasa berada di tempat yang aman. Misalnya dia berada di Dubai. Teman saya ada di sana, mereka juga apologet. Tak ada itu mereka membuat konten, membuat channel untuk menghujat Islam Indonesia, nggak ada. Kenapa? Agamanya tidak mengajarkan demikian. Islam tidak mengajarkan kebencian. Tapi kalau dibilang agama mereka, begitu menjadi TKI, begitu menjadi TKW, sampai di luar sana pasti menghujat. Itu satu. Kedua, kalau ada orang muslim yang ditahan oleh aparatur negara karena terindikasi menghujat dan seterusnya, begitu dia keluar dari penjara, pasti ibadahnya lebih baik, pasti agama Islamnya lebih mantap. Hujatan yang dia lakukan pasti tidak lagi, minimal berkurang. Contoh misalnya Pendeta Yahya Waloni, apakah masih ada kita dengarkan
membahas tentang agama sebelah, agamanya yang dulu. Enggak lagi. Artinya bahwa ketika umat Islam itu bertaubat, taubatnya betul-betul taubatan nasuha. Tapi coba lihat yang lagi di Amerika yang jadi pemulung, sudah dipenjara 2 tahun. Begitu dia keluar, apakah dia sadar? Apakah dia taubat? Tidak, malah semakin menjadi-jadi. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada iblis. Karena di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Itu yang perlu sahabat-sahabat pahami gitu. Nah, kita umat Islam ini mana ada pernah seperti Sofiatul? Siapa di kalangan Islam yang sama seperti Sofiatul? Siapa? Gak ada. Tapi mereka mengaku ajaran kasih, mau berdialog dengan kita, ingin mengkristenkan Indonesia katanya. Indonesia harus Kristen 70% katanya, tapi gak berani berdialog dengan kita. Dia mau menggunakan orang Arab yang bisa bahasa Arab untuk kemudian berdialog dengan kita yang ada di Indonesia. Loh, saya malah nantang. Tunjukkan kepada saya orang yang bisa bahasa Ibrani, orang yang bisa bahasa Yunani, debat dengan saya. Hayo, baik orang Indonesia maupun orang asing yang Anda punya. Silakan, mari kita berbicara menggunakan bahasa Ibrani, menggunakan bahasa Yunani, bahasa kitabmu. Siapa di antara kalian yang bisa? Saya meski baru tahap belajar, saya berani nantang kalian menggunakan bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Mari, dalam perspektif keagamaan, bukan bahasa sehari-hari. Mari silakan. Ada enggak? Enggak ada. Mau mengkristenkan Indonesia, tapi tidak bisa menghadapi apologet Indonesia, Muslim Indonesia. Ya itu sama halnya mimpi. Itu sama halnya mimpi. Itu sama halnya membangun rumah dengan menggunakan es balok. Itu sama halnya membuat gereja dengan menggunakan pasir tanpa semen di pinggir laut. Hanya mimpi, tahayul, nenekmu kiper. Gak bisa, Bung. Kalau kamu ingin mengkristenkan Indonesia, berhenti dengan cara-cara seperti itu. Duduk bersama, mari kita berdialog. Bahasa apapun kita akan layani. Kan gitu. Kita mana ada takut sama kalian. Bang Suma dikenal orang yang kemudian dikatakan penghujat, penista, tukang ngerocos. Tapi Anda tidak bisa ngerem kebenaran yang disuarakan. Anda tidak bisa kemudian memberhentikan misi penyelamatan yang dia lakukan. Bang Suma tetap saja melenggang. Siapa di antara kalian yang mampu menghadapi Bang Suma? Mari kita adu data. Hayo, ada enggak? Tidak ada. Mari berdebat dengan saya. Masuk ke room saya akan datangkan orang yang bisa bahasa Arab dari Arab. Nenek lu kiper. Sasaran kita itu adalah warga Indonesia, bukan warga Arab. Kalau Anda mengandalkan bahasa Arab, Arab Saudi dan sekitarnya hari ini menjadi basis Islam. Arab Saudi, Mekah sana itu sudah 1500-400 tahun menjadi basis Islam dan tidak tergantikan. Malah di sana tidak ada orang di luar Islam yang boleh masuk di kota kudusnya. Hayo, mana ada kalian bisa? Nggak bisa. Bahkan Eropa sekarang lagi senang-senangnya mempelajari Islam. Gimana ceritanya Anda besar mulut kayak begitu? Ayo saya tantang kau masuk ke dalam, saya akan datangkan orang Arab. Ngapain orang Arab? Apa lu nggak pandang para pendeta, para pastor, ya, anak sekolah-sekolah minggu, lulusan apologet Kristen, lulusan sekolah teologi Kristen S1, S2, S3. Apa kalian gak percaya sama mereka yang ada di Indonesia? Ajak mereka hadapi kita yang ada di Indonesia ini. Karena katanya rakyat Indonesia Anda jadikan sebagai ajang untuk memurtadkan mereka menjadi Kristen. Lah, hadapi kita dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang kita cintai. Jangan Anda menggunakan orang yang bisa bahasa Arab tapi tidak ngerti Quran. Tidak semua orang Arab bisa ngerti Quran. Tidak semua orang Arab bisa ngerti hadits. Tidak semua orang Arab bisa memahami Islam. Buktinya, keluarga inti dari Rasulullah masih aja ada yang kafir, padahal hidup di zaman Rasulullah, hidup berdampingan dengan Rasulullah. Apalagi sekarang, Bung.
Islam semakin berat, syariatnya berat, amalannya berat, ajarannya berat, pertanggungjawabannya berat. Sementara ada agama yang menjadikan dunia sebagai surga. Tidak perlu lagi tidak perlu lagi hidup dalam aturan Tuhan, tidak perlu lagi tunduk di dalam penghambaan kepada Tuhan. Cukup berkata Yesus itu adalah Tuhan, maka diselamatkan. Kemudian hidup berleha-leha, tidak ada yang haram, tidak ada yang kemudian makruh, semuanya boleh, fasilitas lengkap. Mau apa lagi coba? Jadi kalau ada orang yang bisa bahasa Arab kemudian membenci Islam, itu mah wajar. Wong dulu di hadapan Rasulullah memperlihatkan mujizat, mereka ingkar, apalagi sekarang. Jadi itu bukan dasar pijakan untuk mengetahui kebenaran atau bukan. Sekarang yang jadi masalah adalah ketika Anda tadi saya lihat membawa PowerPoint, Anda mengatakan standar yang paling rendah dalam kehidupan manusia dalam ilmu pengetahuan itu adalah hafalan. Hafalan adalah level terendah. Oke, gak apa-apa, kami terima. Umat Islam paham kalau itu yang Anda inginkan, bahwa menghafal Al-Quran, bahwa orang yang hanya bisa menghafal itu adalah level pengetahuan terendah. Gak apa-apa, gak masalah. Kami umat Islam menghafal kitab suci kami bangga. Sekarang kalau Anda membuat standar hafalan, orang yang menghafal adalah standar paling terendah dalam ilmu pengetahuan, masalahnya sekarang Anda harus tanya diri Anda, apakah Anda berada pada level terendah itu, yaitu menghafal kitab suci? Kan tidak, kan celaka, kan aib. Anda mengatakan menghafal kitab suci itu adalah level terendah, sementara Anda tidak menghafal kitab suci Anda. Berarti Anda lebih rendah dari level yang Anda jadikan standar. Subhanallah. Anda menghafal saja kagak, berarti untuk duduk standar paling terendah aja tidak. Bahkan kalau saya tanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Apa jawaban kalian? Plangak-plongok, sampai liur jatuh nggak sadar. Itu kan yang Anda kalian jadikan standar. Oh, Islam itu level terendah. Kenapa? Dia berada pada level mengingat, menghafal katanya. Level terendah itu menghafal. Level tertinggi itu adalah analisa, action kata dia. Loh, gimana ceritanya? Level terendah aja Anda nggak lulus. Saya lebih hafal Bible daripada Anda. Gimana ceritanya itu Anda bisa mengatakan diri Anda lebih hebat dari Islam? Ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya berharap saya bisa dinaikkan karena di situ ada siapa? Si kiamat. Tapi ternyata mereka tidak punya nyali ya. Mereka tidak punya nyali kemudian berhadapan langsung dengan kita di Komal. Bukti bahwa Sopiatul itu hanya sampah. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ketika dia keluar hebat, ketika kita ingin berdialog, yang dimajukan orang lain yang bisa bahasa Arab katanya. Gila, sama dong ketika sekiranya saya berada pada levelnya dia, berada pada level ketidakberdayaan menghadapi Sopiatul, maka saya akan mengambil jurus yang sama, yaitu mendatangkan orang yang bisa bahasa Ibrani, mendatangkan orang yang bisa bahasa Yunani untuk menghadapi Sopiatul. Tapi itu tidak saya lakukan. Kenapa? Menghadapi saya aja Sopiatul nggak sanggup. Menghadapi ibu jari kaki saya saja Sopiatul nggak mampu. Jadi bagaimana mungkin saya mendatangkan orang yang bisa bahasa Ibrani untuk hadapi dia, menghadapi dia untuk memanggil orang bahasa Yunani? Karena saya nggak mampu, saya mundur. Saya soronglah orang yang bisa bahasa Ibrani. Tapi itu tidak perlu, karena Sopiatul lawan ibu jari kaki saya saja nggak mampu dia. Makanya dia harus mendatangkan orang yang bisa bahasa Arab. Kan kasihan kalau misalnya kita berdialog dengan orang Arab menggunakan bahasa Arab, jamaahnya orang-orang oten ini bisa pingsan semua. Dia nggak ngerti apa-apa gitu loh. Jadi percuma. Sasaran mereka adalah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak menggunakan, menuturkan bahasa Arab, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Hadapi apologet Muslim dengan menggunakan bahasa yang dia cintai, yaitu bahasa persatuan anak bangsa dan bahasa Indonesia, bahasa tumpah darah kita. Kenapa harus menggunakan bahasa asing? Oh, supaya Anda tahu. Lah, kalau begitu Anda tidak berdaya menghadapi saya.
Kalau begitu Anda tidak berdaya menghadapi debater-debater Muslim Indonesia. Hayo. Lagian di dalam kitab saudara mengatakan, di dalam Markus 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18 sampai 20, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Salah satunya adalah mereka mengerti bahasa-bahasa asing. Nah, orang-orang Arab yang hebat itu, yang bisa bahasa Arab itu, ajak ke Indonesia, berdialog dengan kita bahasa Indonesia. Sekaligus membuktikan kitab Markus bahwasanya memang orang Kristen itu benar. Karena dia tidak pernah belajar bahasa Indonesia, tapi karena dia orang percaya, maka dia bisa menggunakan bahasa asing. Kan bahasa Indonesia bagi mereka yang asing luar, orang barat sana atau orang Arab sana, itu adalah bahasa asing bagi mereka. Maka ketika dia memproklamirkan Markus 16, orang percaya, orang Kristen bisa berbicara dalam bahasa asing, maka kalian yang bule-bule itu ketika masuk ke Indonesia wajib hukumnya mengerti bahasa Indonesia. Kalau tidak ngerti bahasa Indonesia, maka ada dua hal. Pertama, kitabmu ayatnya itu adalah palsu. Kedua, memang kamu itu bukan pengikut Yesus. Tanda-tanda ini akan menyertai. Salah satunya bisa bahasa asing. Yuk buktikan. Mari kita bahasa Indonesia. Jangan bahasa Bugis, nanti geriting otakmu. Jangan bahasa Makassar, jangan bahasa Jawa, jangan bahasa Sunda, jangan bahasa Batak, nanti geriting otakmu. Cukup bahasa Indonesia aja. Betulkah Anda itu orang percaya? Karena tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Bisa bahasa asing, bisa mengerti dan bercakap-cakap dalam bahasa asing. Buktikan itu. Buktikan. Jangan saya yang kau suruh menggunakan bahasa asing. Karena kitab saya standarnya bukan itu. Tanda-tanda orang percaya adalah bisa bahasa Arab. Nggak ada seperti itu. Tapi di kitabmu, tanda-tanda orang percaya mengerti, bisa bercakap bahasa asing. Nah, mari kita buktikan. Pingsan nggak kalian? Pingsan artinya ayatmu itu adalah ayat hoax. Karena Anda tidak bisa buktikan, Anda bisa bahasa asing, malah manggil orang untuk menggunakan bahasa asing berhadapan dengan Bang Suma. Artinya ketika ada seorang anak tidak sanggup melawan musuhnya, anak ini akan melapor ke ibunya, ke ayahnya. Ayah, aku dipukulin sama Suma, aku tidak mampu melawannya, tolong bantu saya ayah. Jadi Sopiatul sekarang ini lagi merengek, meminta ke bapaknya, ke ibunya untuk melawan saya. Begitu ibunya datang, ayahnya datang, saya akan kasih Markus 16. Tanda-tanda ini akan menyertai engkau, yaitu engkau bisa berbahasa asing. Ketika ada orang asing yang dibawa kemarin menggunakan bahasa Arab, saya gunakan bahasa Yunani. Emewe, gak ngerti dia. Padahal original teks kitabnya bahasa Yunani. Gak ngerti. Apalagi bahasa Bugis, apalagi bahasa India. Nehi murica katumbar jahe. Mana dia ngerti? Dia ndak ngerti. Kenapa? Karena kitab yang dia bawa itu seperti yang saya katakan dan seperti yang dikatakan oleh Kiamat, orang Islam itu hanya percaya saja, padahal dia sendiri ndak ngerti gitu loh. Gitu ya teman-teman sekalian. Kemudian terkait dengan apa yang dibawa oleh mereka ya, banyak data yang kemudian yang disajikan oleh Kiamat ini terkait dengan saya yang mengatakan Suma jangan dinaikkan, dia itu cuma nyerocos aja. Masa dikatakan Yesus itu hanya untuk Bani Israel katanya. Dia nggak paham kalau Yesus itu adalah untuk dunia. Dia tunjukkan 1 Yohanes 2 tadi. Kan gila. Kan gila. Makanya mereka itu nggak berani menghadapi saya, karena saya telan mentah-mentah ketika dia bawa data dari kitabnya sendiri. Ku telan bulat-bulat, ya. Jadi dikatakan bahwasanya di bawah hadis tadi Rasulullah SAW itu hanya untuk bani orang Arab katanya. Dari mana gitu loh? Al-Quran menerangkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ayatnya mengatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Agar engkau memberi petunjuk dan sungguh engkau benar-benar pembimbing semua manusia kepada jalan yang lurus. Semua manusia ke dalam jalan yang lurus. Itu untuk Rasulullah. Itu untuk Rasulullah. Beliau diutus
untuk membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Bukan hanya untuk bangsa Arab. Belum lagi ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Rasul Muhammad SAW itu diutus ya untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Hai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk manusia semuanya. Ini pengakuan Allah sebagai legitimasi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, ini sesungguhnya aku ini Muhammad Rasulullah, utusan Allah ilaikum jami'a, untuk kamu sekalian. Mana pengakuan Yesus? Aku diutus untuk semua manusia. Mana? Yang ada dalam Matius 28 itu adalah data tambahan. Itu adalah data tambahan. Beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Loh, diberitakan aja Injilnya. Ada Injil yang datang kepada Bani Israel. Dulu ada Nabi bernama Yesus datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk menyembah kepada Allah. Udah beritakan kayak begitu. Jangan kau beritakan ada Tuhan datang dalam rupa manusia, dikandung, dilahirkan, dibunuh manusia. Bukan itu yang dimaksud beritakan Injil. Yang dimaksud beritakan Injil itu adalah membacakan data bahwa ada oknum Nabi dan Rasul yang pernah diutus kepada Bani Israel, namanya Isa putra Maryam. Itu namanya memberitakan Injil. Yang kalian beritakan itu adalah apa ya? Ajaran apa? Ada Tuhan mati dibantai. Itu bukan seperti itu. Nah, kalau Anda mengatakan Rasulullah hanya untuk orang Arab, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a, sesungguhnya aku ini utusan Allah untuk kalian semua. Sudah selesai di sana. Itu sangat jelas. Makanya kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Wahai engkau, kami mengutusmu ya tidak lain untuk umat manusia seluruhnya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa natsira walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tetapi sebagian manusia tidak mengetahui. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Nah, ini ayat suci Al-Quran sudah nyata-nyata mengatakan Rasulullah itu untuk seluruh manusia. Nyata-nyata Rasulullah Muhammad SAW itu diperuntukkan untuk seluruh manusia, bahkan rahmat untuk semesta alam. Belum lagi seruan-seruannya, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida. Ya ayuhan nasu qad ja'akum rasulun bil haqq. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanan min rabbikum. Ya ayuhan nasu qad atkum mau'idatan min rabbikum. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalati sa'ati syai'un azim. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibi minal ba'ts. Ini dalilnya sudah sangat banyak bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diseru untuk kemudian kepada seluruh umat manusia. Satu dalil tunjukkan ke kita seruan untuk seluruh manusia dari lisan Yesus. Tidak akan pernah yang muncul, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Domba itu Bani Israel, sementara mereka ini bukan domba. Yang disebut domba itu Bani Israel. Emang ada dalilnya, Bung, bahwa domba itu Bani Israel? Banyak dalilnya. Bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam itu diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, ini yang saudara-saudara Kristen harus pahami gitu loh. Ya. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saya kira cukup ya. Kita cukup. Saya sengaja untuk menampilkan si
si Christine, saya paham betul mereka timnya tidak akan mungkin berani menaikkan saya gitu ya. Tidak mungkin berani menaikkan saya karena beberapa orang di negara kita ini yang dijadikan sebagai batu sandungan, sebagai sasaran empuk, sebagai sasaran tembak mereka itu adalah saya, Bang Suma. Saya ngerti sekali bahwasanya batu sandungan yang terberat yang mereka hadapi di dalam misi kekristenan mereka, penginjilan mereka itu salah satunya adalah Bang Suma. Saya ngerti sekali, saya paham sekali. Oleh karena itulah kemudian Sofiatul atau Christine ini itu tidak akan mungkin berani menaikkan saya. Saya kira cukup begitu ya teman-teman sekalian. Ya, kiranya materi ini kita bisa jadikan pelajaran bahwasanya ajaran benar itu bisa dilihat ketika seperti apa mereka di dalam menilai Islam. Di kiri, kanan, depan, belakang rumah kita banyak saudara-saudara kita yang Kristen. Mereka tidak memperlihatkan tabiat mereka yang sesungguhnya seperti Sofiatul. Dikarenakan mungkin karena mereka sudah terafiliasi dengan akidah, terafiliasi dengan budaya, kebiasaan mayoritas Islam. Tapi ketika mereka keluar, berada di tempat mayoritas mereka, lihatlah apa yang terjadi, apa yang kita saksikan, bagaimana mereka menghujat, menista Islam itu. Tapi ketika Sofiatul masuk ke Indonesia, dia akan duduk tenang, adem, dia akan ikut bersama dengan kita, dia akan bermanis-manis dengan kita. Kenapa? Karena dia harus nyamar seperti orang Islam. Kalau di Yahudi mereka harus nyamar seperti Yahudi. Aku mengutus engkau, cerdiklah seperti ular, jinak seperti merpati. Nah, ketika nggak diutus, berada di markasnya sendiri, disitulah aslinya akan kelihatan. Maka kita doakan semoga anak cucu kita tidak mengalami minoritas di negara ini. Semoga Islam tetap mayoritas di negara ini, karena kita bisa bayangkan dan kita sudah rasakan indahnya negara kita ini ketika sekarang ini kita masih mayoritas, negara kita aman, negara kita tentram, negara kita, pemerintah kita itu baik, mengayomi rakyatnya, menyayangi rakyatnya, adil dan seterusnya. Tetapi kita belum merasakan kalau kita yang minoritas. Kita belum merasakan kalau kita ini yang kemudian lebih sedikit dari mereka. Tapi ketika kita lebih banyak, lebih mayoritas, mereka sudah merasakan kenyamanan. Berpuluh tahun, sudah hampir 100 tahun Indonesia merdeka. Mereka aman, berada, hidup di tengah-tengah umat Islam. Tapi kita belum merasakan bagaimana sekiranya kita yang ada minoritas di tengah-tengah mereka. Saya tidak bisa bayangkan, apakah masih ada anak kita yang berjalan dengan damai ke masjid, ke surau-surau, ke musalla-musalla untuk belajar Quran? Wallahu alam bisawab. Sedangkan sekarang mereka minoritas, mereka memperlihatkan kebenciannya kepada kita kaum mayoritas. Kita tidak bisa bayangkan nanti ketika mereka yang mayoritas, apakah masih ada suara azan? Apakah masih ada anak-anak yang bisa pergi mengaji? Apakah masih ada anak-anak yang bisa kemudian menyuarakan Allahu Akbar, Allahu Akbar? Wallahu alam bisawab. Ya, wallahu alam bisawab. Kita lihat aja nanti bagaimana kemudian kita melihat keadaan yang sebenarnya ke depannya. Satu hal yang ingin saya contohkan, saya masih teringat dan masih mengingat apa yang saya katakan tadi. Ketika mereka di Indonesia, ya, mereka memperlihatkan wajahnya yang baik. Tapi ketika mereka sudah keluar dari Indonesia, mereka akan memperlihatkan kebencian terhadap Islam. Mereka akan memperlihatkan wujud mereka yang asli. Sahabat-sahabat tentu masih ingat anak saya. Anak saya yang saya pernah bina dan saya kemudian rangkul dia. Anak saya yang pernah saya syahadatkan, anak saya yang pernah saya mu'alafkan. Masih ingat kan dia yang pernah hidup bersama dengan saya, menjadi seorang mu'alaf. Sekarang dia ada di luar negeri. Apakah saudara pernah melihat dia buka channel? Apakah saudara pernah melihat dia kemudian membuat konten menghujat agamanya yang dulu? Masih ingat kan sahabat-sahabat dengan anak saya, si Yusuf, ya, Christopher itu anak saya. Yusuf Christopher itu anak saya. Dia seorang mu'alaf yang cerdas. Dia seorang mu'alaf yang betul-betul mumpuni, mu'alaf yang menyadari kebenaran Islam. Begitu dia sekarang ada di luar,